Asyhadu alla ilaha ilaha alla alla ilaha ilaha illallah. illallah. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Mengitari bumi. Ketika bulan mengitari bumi, ketika bulan berada di atasnya bumi ini, yang di bumi ini ada efek nggak? Ada efek juga. Begitu juga matahari. Ketika matahari ada sinarnya yang di bumi, juga ada efek juga buat makhluk yang ada di bumi. Tanpa matahari, kita nggak bisa hidup. ya. Waktu-waktunya itu ada ketika matahari terbit, ada ketika matahari belum keluar, ada ketika matahari sudah tenggelam dan sebagainya. Siapa yang tahu jam itu? Kalau bukan yang menciptakan langit, bumi, matahari, dan alam semesta. Dan ternyata orang yang belajar kedokteran deh, tanya sama mereka. Kalau manusia sujud itu bagus nggak sih buat otak? Tanya mereka. Pernah baca nggak? Enggak, tapi tahu ada manfaatnya setiap gerakan sholat. Nah, ada orang yoga kan? Ada sujudnya nggak? Ada. Kenapa mereka sujud? Mereka juga tahu bahwa kalau orang manusia kita sujud, itu baik buat otak kita. Kenapa? Kalau kita berdiri atau duduk begini, otak kita dapat darah dan oksigen dari jantungan, jantung memompa kan. Tapi tidak semua bagian otak dapat kalau kita hanya duduk atau berdiri. Ya, terutama yang bagian paling atas nih. Tapi kita bisa dapat darah dan oksigen secara optimal ketika kepala kita di paling bawah, lebih rendah daripada jantung kita. Ketika otak kita cukup darah dan oksigen, apa yang terjadi? Tenang, kreatif, dan segala macam. Itu baru salah satu hikmah dari sisi ilmu pengetahuan. Tapi, kalau saya juga menangkap begini. Dewi misalnya, punya teman kan? Ya. Suka bercanda nggak? Suka. Kalau bercanda, ditepuk pahanya, lu marah nggak? Kalau bercanda? Bercanda nih, lu marah nggak? Enggak. Kalau ditepuk pahanya, lu marah nggak? Enggak juga. Tapi kalau palanya ditoyor, lu marah nggak? Iya. Kenapa? Kan sama-sama tubuh nih. Kenapa yang di sini nggak marah, di sini nggak marah? Kenapa di sini marah? Kayak gak sopan gak sih? Iya, kenapa nggak sopan? Kenapa yang di sini sopan, yang di sini sopan? Kenapa di sini nggak sopan? Karena otak. Hah? Karena otak. Otak. Ayo. Karena kepala kita. Kepala kita adalah bagian tubuh kita yang paling mulia kan? Iya. Allah sebagai pencipta kita minta, manusia itu kan ciptaan Allah kan? Bagaimana bukti manusia itu menghamba kepada Allah? Secara fisik buktinya apa? Taruh bagian tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Itu bukti kita menghamba kepada pencipta kita. Ayo. Oke. Masuk loh. Masuk Pak Eko. Ngerti. Ya. Oke, ya. Bahkan sholat itu turun perintahnya itu nggak cuma turun ayat di Quran, tapi Nabi kita sampai dibawa ke Sidratul Muntaha buat terima perintah sholat. Ya kan? Oke. Perintah sholat kan turunnya ketika Mi'raj Nabi. Ya. Masalah awalnya diperintahkan 50 kali jadi 5 kali, tapi kan pahalanya tetap nggak dikurangin pahalanya. Emang di Al-Quran ada tertulis gitu atau perintah kalau sholat itu harus 5 waktu? Ada. Harus 5 kali? Ada. 5-5-nya disebut. 5-5-nya disebut. Bahkan ada kalau nggak salah ada 3 atau 4 ayat yang disebut ayatnya dan diperkuat dengan ayat lain. Ada perintahnya. Jadi kalau ada orang liberal bilang nggak ada perintah sholat di Quran, berarti dia belum baca Quran, gitu aja. Oke. Itu ada. Terus gini kok, kenapa di Islam itu selalu dengan kata insya Allah? Kan kalau kita waktu di Kristen kan pasti, sesuatu yang pasti gitu. Mau ngeliat Bible Kristen nggak yang ada kata insya Allahnya? Ya? Belum pernah lihat? Belum. Mau lihat? Mau. Maaf ya kok ngerepotin. Nggak apa-apa. Santai. Kalau aku minum ya. Minum. Ini kotak pusaka nih, Pak.
Banyak banget. Itu buku apa aja? Bible semua ini. Kok banyak banget? Banyak versi, beda tahun, beda versi. Kok taunya cuma yang Deuterokanonika? Nih, itu Katolik. Kok gede? Pasti nggak pernah lihat. Enggak. Ya, orang yang buat calon pastor. Kok buka ya? Ini apa nih? Kitab suci Injil. Injil. Yang biasa dibaca yang mana? Ini bukan? Deuterokanonika. Oh, Deuterokan berarti berarti yang ini kali. Benar. Yang ini bukan? Sama, ini juga ada Deuterokanonika, ini juga ada Deuterokanonika, cuman ini catatan kakinya lebih banyak gitu. Oke? Iya. Buka Yakobus pasal 4 ayat 15. Aduh, nggak kelihatan kok. Ini Yakobus. Nih, Yakobus kan? 4, Yakobus tuh santo kan? Ya, gini, 4, 15, mana 15? 13, 15. Beginilah seharusnya kamu katakan, dengan perkenan Allah kami akan dapat hidup dan melakukan ini atau itu. Dengan perkenan atau dengan izin kan? Iya. Oke. Yakobus, Yakob 4, 15 dan 15. Mana? Ini 16, ini 15. Seharusnya kamu berkata, insya Allah kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Oh, ada insya Allah. Ini kitab apa? Ini LAI. Ini. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Oke. Ini juga LAI ini. Bentar. Bentar ya, ini naruhnya agak. Banyak banget. Itu dibaca semua? Enggak lah, ngapain dibaca semua. Terus buat apa? Cuman saya tahu ada masalah apa di setiap bukunya gitu. Tapi kan harus dibaca dong. Iya, kok semuanya. Ini LAI juga. Kalau yang Katolik, Lembaga Biblika Indonesia. Kalau yang Protestan, Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi yang dari LAI ini juga dipakai sama Katolik. Bukannya sama aja ya dari Protestan ke Katolik? Bedanya di Deuterokanonikanya? Deuterokanonikanya bedanya. Gitu. Ayatnya mau bunyi sama. Sama aja kan? Bahkan di sini ditulis nih ada LAI-nya. Yang Katolik juga pakai teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia. Hak ciptanya Lembaga Alkitab Indonesia. Lah? Nah, Sama yang ini sama-sama LAI, ini juga LAI. Tapi kenapa bahasanya beda ya kok? Yang itu menggunakan banyak istilah Islam karena LAI bikin ini ditujukan buat orang-orang Islam. Hah? Kok bisa? Nah, kita lihat. Di sini namanya siapa? Silsilah Yesus Kristus. Yang Nah, ini kan dari Lukas nih. Padahal ininya Injil Matius. Arti gini ya, karena Matius dan Lukas sama-sama mengambil dari Markus, jadi ada istilahnya gini. Oh, sorry gini. Kalau yang silsilah, yang di Matius itu ada silsilah Yesus, yang di Markus nggak ada, yang di Lukas ada silsilah Yesus. Makanya dianggapnya silsilah ini dianggap sama dengan silsilah yang ada di Lukas, walaupun banyak perbedaan. Oke. Tadi ini silsilah siapa? Lukas. Enggak, ini silsilah siapa? Silsilah Yesus Kristus. Yang ini silsilah siapa? Isa Al-Masih. Nah. Oh iya, kata-katanya ada beda. Nah, makanya ada insya Allah tadi kan. Iya. Nah, yang ini dibikin sengaja buat kasih-kasih orang Islam. Tuh sama Yesus sama Isa Al-Masih gitu. Buat apa? Ya biar orang Islam masuk Kristen lah. Oh. Gak tahu. Oke. Begitu. Oke. Jadi kalau orang Kristen bilang apa agama kita bukan agama insya Allah, gitu. Mereka nggak pernah baca ini. Masih lagi nih. Banyak banget.
Ini Bible tahun 1916 nih. 1916. Mungkin kakeknya Dewi aja belum lahir. Iya. Belum merdeka nih Indonesia. Pupuknya sama tadi, Yakobus. Kertasnya udah begini. Ini megangnya juga udah harus hati-hati. Oh, ini dapat dari mana sih gini-gini? Belinya lewat tender. Kayaknya pendeta aja nggak punya Nggak deh. punya. Yakob ya, Yakobus. Iya. Ini masih ejaan lama ya? Bahasa Melayu rendah. Baca. Melainkan patutlah kamu berkata demikian, insya Allah, dan kalau ada janji kami, maka kami hendak membuat ini atau itu. Itu ada insya Allah. Nah, tapi tadi pertanyaannya kan, kenapa di Islam kok kita bicara insya Allah? Kenapa? Karena kita sebagai manusia ciptaan Allah, kita tidak boleh mendahului kehendak Allah. Kan tadi kan kita ceritakan, daun yang kering aja nggak bakal jatuh tanpa izin Allah. Ya kan? Artinya, semua yang terjadi di dunia kita ini, semuanya atas izin Allah. Betul. Sekarang bedanya gini. Orang Yahudi sama orang Islam, kalau naik pesawat nih, mau ke Medan nih, sama orang Kristen, ini gua ambil analogi keselamatannya. Kalau orang Kristen ditanya, lu kalau naik pesawat nih ke Medan nih, lu pasti sampai nggak? Orang Kristen akan bilang, gua pasti sampai. Iya, ya sampai. Taunya, jadi artinya dalam konteks keselamatan, dalam hal orang Kristen bilang, gua pasti masuk surga. Iya, betul. Tapi kalau orang Yahudi dan orang Islam ditanya, lu naik pesawat nih ke Medan nih, lu pasti sampai nggak? Insya Allah sampai. Artinya kalau diizinkan Allah kita sampai. Tapi kalau nggak diizinkan Allah ya, itu yang mengizinkan ya terserah Allah gitu, mau mengizinkan apa enggak. Oke. Tapi kalau lu bilang gua pasti sampai, lu berarti kan mendahului kehendak Allah. Gitu maksudnya. Kalau bicara omongan adalah doa, Iya. pasti itu kan doa juga kan, pasti sampai. Iya, tapi doa kan belum tentu dijawab atau dikabulkan. Apakah semua doa dikabulkan? Enggak. Kalau gua doanya orang itu biar dipecat gitu kira-kira. Ya, jadi nggak semua doa dikabulkan. Tapi kalau kita berserah diri, tahu nggak sih artinya Islam? Enggak. Ada yang bilang selamat, damai, tapi yang lebih komplit patuh, taat, tunduk, dan berserah diri. Berserah diri maksudnya apa? Ya kita berserah kepada kehendak pencipta kita. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Itu Islam agamanya. Muslim, orang yang berislam. Berarti Muslim, orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Oke. Nah, artinya berserah diri apa? Terserah kehendak pencipta kan? Iya. Kalau pencipta bilang, lu kalau mau selamat, lu jalanin perintah gua. Lu kalau mau selamat, lu jauhi larangan gua. Make sense nggak? Iya. Jadi yang dibilang berserah diri, ya berarti kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wabi haram, jauhin. Sholat, ikutin. Zakat, ikutin. Puasa, ikutin. Puasa kira-kira buat kita, buat badan kita, baik apa enggak? Baik. Lu udah tahu, baik. Yang menciptakan kita kan jauh lebih tahu kita. You know? Ya. Untuk kebutuhan tubuh kita, yang menciptakan kita, lu kalau mau sehat, puasa. Sedangkan di sini aja ada perintah puasa. Bulan ke-9. Ramadan bulan ke-berapa? Bulan ke-9 juga. Oke. Sedangkan Yesus aja puasa. Puasanya beda. 40 hari. Iya. Islam berapa? 30 hari. 30. 30 hari Ramadan. Tambah Syawal 6 hari. Kan deket lah. Kenapa beda? Ya karena di Islam sudah disempurnakan syariatnya. Syariat Nabi Isa untuk Bani Israel. Syariat Musa untuk Bani Israel. Syariat untuk seluruh umat manusia. Quran disempurnakan di Quran dan Sunnah. Tapi kan banyak yang mirip-mirip.
puasanya ada, sunatnya ada, zakat atau perpuluhannya ada, hijabnya ada. Kan ada hijabnya kan? Sholatnya ada, wudunya ada, akikahnya ada, baptisnya pun ada. Kita juga dibaptis loh, orang Islam loh. Gimana? Mandi besar. Oh itu tiap bulan kan? Hah? Tiap bulan kalau perempuan? Iya, kalau perempuan kan ada mandi junub nih. Iya, Mandi besar atau mandi junubnya di Islam, maknanya sama dengan baptisnya Yesus. Baptisnya orang Yahudi, itu untuk penyucian diri. Perempuan habis datang bulan, suami habis berhubungan, itu yang disebut dengan baptis atau mikvah dalam Yahudi. Itu maknanya sama dengan mandi besar atau mandi junubnya orang Islam. Tapi kalau Kristen, baptisnya gimana maksudnya? Pernyataan iman kan? Iya, manusia lama gitu. ditenggelamkan, yang timbul manusia baru dalam Kristus. Ya, itu ada perbedaan juga sih tuh. Karena aku lumayan kok kayak jelimet banget ya. Apa? Kekristenan itu menurut aku ribet banget. Lah kalau ribet, kelihatannya sama Islam ribetan mana? Sebenarnya ibadahnya ribetan Islam. Ibadahnya. Sebenarnya iya. Tapi, perintahnya banyak banget Islam ya, kan. Tapi kalau sejarahnya lebih ribet Kristen karena banyak politik gitu. Ya. Jadi ribet banget menurut aku. Ini aja kitabnya banyak banget kan. Memang Kristen timbul karena politik. Nah gitu aja. Oke. Iya. Pengen tanya lagi. Apa ya? Jadi ngeblank deh. Harus banyak dong. Harus banyak nanya dong. Kalau kesini harus catat pertanyaannya. Nah itu tadi kok balik lagi ke tadi ke awal paling awal ya. Saya kan emang nggak begitu, bukan nggak begitu, justru tidak mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetap pada Allah ya. Sekarang tuh kemelutnya itu gimana? Kalau saya tetap mau komunikasi sama Bunda Maria tuh kan jadi sesuatu yang salah dalam Islam kan? Iya. Karena lu tuh harusnya mencintai Nabi Muhammad, bukan? Gini. Tahu rukun iman dalam Islam? Nggak hafal, tapi tahu. Beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasul ya? Malaikat-malaikatnya, malaikat dulu. beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya. Jadi orang Islam kalau tidak beriman kepada Nabi Yesus, kita nggak bisa sebut orang beriman. Beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar, takdir. Ya. Nabi-nabinya ini berarti semua nabi. Semua nabi. Tapi kalau kita nggak beriman kepada Nabi Isa, kita nggak bisa disebut beriman. Tapi Siti Maryam kan bukan nabi. Iya, oke, bukan nabi. Ya, dia adalah wanita yang mulia. Ya kalau kita cinta, kita mau ikutin, ya kita ikutin. Pakai hijab loh. Kalau cinta. Tapi jangan ngobrol sendiri sama Bunda, dianggap Bunda Maria. Bunda Maria sudah istilahnya sudah tidak bersama-sama kita. Ruhnya sudah bersama Allah. Ya sudah, nanti kalau lu cinta dengan Bunda Maria, insya Allah di jannah ketemu dia nanti. Amin. Tuh kalau di Islam gitu janjinya. Sedih. Kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di sana nanti. Itu. Kalau mau curhatnya kepada Allah SWT. Bukannya bahasanya harus ditata baik ya kalau ke Allah itu? Apa? Doanya. Ditata balik gimana? Harus sopan, ditata baik dalam tutur bahasa. Kalau kita cuma ngobrol doang sama Bunda Maria tanpa berdoa kan nggak perlu ditata baik kan? Itu orang halusinasi kalau begitu. Itu namanya halusinasi. Aduh. Jadi nggak enak ngomongnya halusinasi, tapi kenyataannya begitu. Berarti halu tuh. Iya. Halu. Lebih bagus mana nih kalau gua mau berangkat kerja, gua baca doa kepada yang menciptakan gua, yang mengizinkan gua kerja. Lebih baik mana ketika kita mau melakukan sesuatu, minta supaya kita dijaga, dilindungi, daripada cuma Bun, gua berangkat kerja ya. Itu halu namanya. Iya.
Kan curhat sama Nabi Muhammad juga nggak boleh. Kita nggak curhat ke Nabi Muhammad SAW. Kita kalau mau curhat kalau lah. Nabi Muhammad SAW, Nabi Yesus alaihissalam atau Bunda Maria semua sudah wafat. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau lu lagi halu nih, Bun, gue berangkat kerja ya. Terus ada suara jawab, iya gitu, hati-hati ya gitu. Kaget nggak lu? Lu bakal takut atau bakal seneng? Suara siapa itu gitu? Iya, hati-hati ya, jangan lupa beli martabak misalnya gitu. Gimana? Ya kita memilih untuk curhat sama Bunda Maria karena Bunda Maria nggak bisa mengkonfrontir gitu. Nggak bisa jawab. Iya. Nah, kalau nggak bisa jawab berarti apa? Berarti kan sebenarnya dunia kita udah lain, alam kita udah lain. Ya, jangan halu kita curhat ke dia. Kita mencintai boleh, baca ceritanya boleh, mengikuti tauladannya boleh, mengikuti kerudungnya boleh. Nah, satu lagi nih Koni. Exorcism di Muslim itu kan banyak ustadz, iya di Islam itu kan banyak yang bisa ya. Bisa apa? Bisa eksorsis. Maksudnya? Bisa mengusir? Iya, bisa mengusir apa ya, roh jahat ya atau apa namanya, kuasa gelap lah. Iya, jin. Kalau di Islam udah langsung kita ngomong jin gitu. Nggak ada bilang roh jahat atau jin kegelapan, langsung jin gitu kalau kesurupan. Jin, iya. Gitu Di tubuh manusia makanya ada ruqyah gitu kan, dan ada jasanya juga kan, yang buka-buka ruqyah gitu. Di Kristen kan juga ada eksorsisme ya, tapi tidak semua romo bisa atau tidak semua pendeta karena kalau di Kristen kan bukan mencari, karena dia adalah gift dari Tuhan. Jadi ya Ko Doni tahu lah, kita di semua gereja belum tentu pendetanya itu bisa pengusiran setan. Jadi kita benar-benar harus nyari romo mana yang bisa. Kenapa bisa kok? Ini kalau di Islam kalau dipotong lagi. Kalau emang agama di dunia ini cuma Islam, kenapa kita bisa mengusir atau ada orang yang pengusiran setan melalui romo? Tadi kan gue bilang kalau di Islam ngomongin kesurupan, orang Islam langsung ngomong jin, gitu kan? Jin ini juga ada yang baik, ada yang jahat. Baik ini maksudnya dia Muslim. Ada jin yang Muslim, ada jin yang kafir. Jin yang kafir ini biasanya dia yang juga berusaha menyesatkan manusia. Kayak setan ya? Setan itu sifatnya. Oh. Setan itu juga bisa di dalam manusia. Setan itu sifatnya. Tapi kalau jinnya, makhluknya. Makhluk yang punya dunia yang berbeda dengan kita. Tapi jin juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau kesurupan, kalau di Islam, ini kan pandangan orang Islam nih. Kalau di Islam ada orang kesurupan, berarti di dalamnya ada jin, cukup dibacakan dengan ayat Al-Quran. Keluar ya. Kadang bisa ngikutin lagi. Iya, oke. Tapi kalau yang ahli, yang udah tahu ruqyah, jin itu yang di dalam manusia kalau nggak mau keluar bisa dibunuh tuh. Bisa dibunuh. Bisa dimatiin. Gitu. Nah, kalau ditanya ke kalangan Kristen, kan juga ada exorcism. Mereka juga ada apa namanya, mengusir roh jahat gitu kan. Kalau pandangan gue sih, jin yang keluar dari orang itu yang diusir dalam nama Yesus, itu lagi jin yang sedang berusaha menyesatkan manusia gitu. Itu aja kalau gue. Sekarang, zaman sekarang yang nyebut Yesus Tuhan siapa? Ya umat Kristen. Kristen dan Katolik kan? Iya. Yang bernubuat dalam nama Yesus siapa? Kristen juga kan? Yang mengusir setan dalam nama Yesus siapa? Kristen juga. Bentar ya. Kata Yesus nih. Ini kata Yesus nih. Matius 7, 21-23. Atau 22-23 aja lah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini dianggap perkataan Yesus. Orang yang manggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat dalam nama Yesus, orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, orang yang membuat mujizat dalam nama Yesus, kata Yesus apa? Enyahlah kau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Oke. Oke. Ya, Belum pernah baca pasti. Enggak, belum sampai perjanjian baru malah. Oh. Aku baru perjanjian lama. Oh, kita apa? Masih kejadian? Kejadian? Iya. Udah Kan panjang banget kan? Udah baca yang Ismail Ishak? Nah, itu kan pisahnya di situ kan? Bisa gimana maksudnya? Dari istrinya Abraham kan? Hagar, Ismail. Hagar sama Sarai. Ishak. Terus? Perbedaan keyakinannya di situ kan? Dari istri sama selirnya. Hah? Yang mana selir? Selir tuh Sarai nggak sih? Bukan. Hagar ya? Hagar. Selir. Yang budaknya siapa? Lupa deh. Hagar. Kan nggak dinikahin? Selir itu dinikahin nggak? Nggak tahu. Selir dinikahin nggak? Kayaknya nggak ada kata-kata menikah ya. Masa? Berarti belum baca semua ini. Lupa. Lupa kok, udah lama bacanya juga. Oke. Yang merah nih. Kejadian 16. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ya, ini katanya si Hagar ya? Kata Sarai ya? Iya. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Menjadi apa? Istrinya. Dinikahin nggak kalau menjadi istrinya? Dinikahin. Baca sendiri. Tahu nggak Hagar itu siapa? Hagar itu siapa? Budaknya Sarai. Budak ya? Iya. Iya, tapi dia dari mana? Asalnya? Ya. Nggak tahu. Dari Mesir kan? Iya. Kali. Itu kan hadiah. Hagar itu kan hadiah dari Raja Mesir. Diberikan kepada Sarah sebagai pembantunya. Oh, iya. Nah, sebenarnya anak siapa tuh Hagar? Ini kitabnya orang Yahudi nih. Namanya Kumas. Kejadian sampai Kumas. Ulangan. Kumas Tanak itu apa ya? Tanak itu ada Torahnya, ada Nevi'im, ada Ketuvim. Tapi kalau ini nggak ada kitab nabi-nabinya. Tapi Yahudi juga, sama-sama Yahudi? Sama, Tanak dan ini sama. Ini ada tafsirnya nih. Itu ada bahasa Arabnya Ibrani, juga. bahasa Inggris. Ibrani bukan Arab. Iya, kayak bahasa Arab. Iya, kalau bacanya sama dari kanan ke kiri. Hagar siapa? Daughter of Pharaoh. Pharaoh siapa? Firaun. Firaun. Raja Mesir. Yang diawetin itu kan? Iya. Nah, ketika Hagar diberikan kepada Sarah, Hagar itu siapa? Putri daripada Firaun. Iya. So it was the Hagar, an Egyptian apa? Princess. Oke. Nah, berarti kalau dilihat nih, walaupun Hagar dibilang hambanya Sarah, tapi di Mesir Hagar ini putri Princess, raja. Sarah putri raja nggak di Mesopotamia? Bukan. Secara status sosial tinggian mana? Tinggian istri kedua dong. Tinggian Hagar kan? Iya. Sebagai putri Firaun. Tapi karena Raja Mesir sangat menghormati Abraham sebagai nabi, putrinya diberikan kepada istrinya nabi. Kok boleh?
Kenapa nggak boleh raja? Nggak, maksudnya kok dia mau jadi istri kedua ya? Siapanya? Si Firaun ya, lebih ke Firaun ya sih. Lu kan raja. Iya. Siapa yang istri kedua? Hagar. Hagar putrinya raja. Putrinya raja, rajanya ngasih putrinya ke Sarah, istri Nabi. Yang jadi istri kedua Hagar, istri keduanya Abraham. Tapi rajanya sendiri, bapaknya Hagar sendiri beriman kepada Tuhan nggak sih? Kepada Allah? Dalam cerita ini enggak. Dalam cerita ini enggak. Itu. Berarti Hagar wanita mulia nggak? Kalau di Mesir? Iya. Putri raja. Aji gile gitu istilahnya. Tapi dia, kalau aku baca di Kejadian ya, diusir kan? Iya, diusir. Terus? Yang mau ditanya apa nih? Pertanyaannya kemana? Yang mau disembelih siapa gitu? Oh, kalau di Kristen kan yang disembelih itu Hagar, ini anaknya. Ismail. Iya. Ismail. Bukan dong, Ishak. Iya. Kalau di Islam kan Ismail ya? Tidak ditulis nama Ismail, tapi kejadian itu sebelum berita kelahiran Ishak. Kalau kejadian sebelum berita kelahiran Ishak, berarti siapa yang mau disembelih? Ismail. Nggak ditulis nama Ismailnya. Tapi kejadian itu terjadi sebelum ada berita kelahiran Ishak. Oke. Tapi kalau di sini, kalau kita mau baca, kemarin gue baru bahas ini nih. Ini kan Hagar diusir. Iya. Abraham mengusir Hagar. Iya. Ini kan karena kemauannya Sarai kan? Ya. Terus, nih yang merah nih. Hagar dan Ismail tinggal di mana? Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Mengembara ya? Iya. Terus yang bawah ini? Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Okay. Kalau dibilang bertambah besar, itu kira-kira sebulan, 2 bulan, apa setahun, 2 tahun, apa berapa tahun? Iya, tahun-tahunan. Bertahunan ya? Ini ada cerita Abraham. Jadi ingat ya, ini Hagar dan Ismail tinggalnya di mana tadi? Padang gurun apa? Sheba. Beersheba. Abraham membuat perjanjian dengan Raja Abimelek. Di mana? Ini baca yang mana? Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Hagar pernah tinggal di Beersheba. Abraham bikin perjanjian sama Abimelek di Beersheba. Tiba-tiba ada perintah, Abraham, ambil anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak. Berarti Abraham terima perintahnya di mana? Beersheba. Habis itu dibawa ke Gunung Moria kan? Iya. Mau disembelih nggak jadi. Habis ini Abraham sama Ishak pulangnya kemana? Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Hagar tinggal di Beersheba. Abraham bikin perjanjian sama Abimelek di Beersheba. Abraham terima perintah untuk menyembelih anaknya di Beersheba. Dibawa ke Gunung Moria nggak jadi, pulangnya ke Beersheba. Iya. Ya, ingat ya, ini Hagar yang pernah tinggal di Beersheba nih. Iya. Kalau Abraham pulangnya ke Beersheba bawa Ishak, pertanyaannya kan, Abraham itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Anak yang salah. Sedangkan yang tinggal di Beersheba Hagar dan Ismail. Iya. Oke. Ya. Di situ Sarah mati. Iya, si istri pertama ini ya. Sarah matinya di mana? Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Abraham datang meratapi, berarti Abraham tinggal sama Sarah nggak? Iya. Enggak dong. Enggak, sama Hagar. Kok datang meratapi? Berarti Abraham tinggal sama siapa? Sama Hagar.
Berarti kalau mendengar atau membaca kronologi seperti ini, berarti Hagar tinggalnya sama Ismail dan Ishak dan Abraham gitu. Sarah tinggal sendiri gitu. Apa gimana? Iya sih, enggak. Nggak mungkin dong, Sarah sama anaknya. Makanya pertanyaan gua, untuk Hagar, Ismail anak tunggal bukan? Iya. Untuk Sarah, Ishak anak tunggal bukan? Enggak ya? Iya dong. Iya ya? Anak tunggal Enggak ada juga. anaknya lagi ya, Abraham itu ya? Nggak ada. Oke. Ada, tapi dari istri yang lain, Keturah. Banyak banget. 3. Ya, gua ulang nih. Buat Hagar, Ismail anak tunggal bukan? Iya. Buat Ishak, Ishak anak tunggal bukan? Buat Sarai. Buat Sarah. Iya. Buat Sarah, Ishak anak tunggal kan? Tapi buat Abraham, Bukan. yang pernah jadi anak tunggal yang mana? Ya semuanya anak tunggal. Mau anak tunggal tuh Anak enggak ada, maksudnya Abraham nggak punya anak tunggal, banyak anaknya gitu. Ismail ketika lahir, terus Ishak lahir, ketika Ishak lahir, Ismail umur berapa? Enggak tahu. 14 tahun. Oke. Jadi karena beda usianya 14 tahun, buat Abraham, dia pernah punya anak tunggal nggak? Pernah. Siapa? Ismail. Udah. Kalau disuruh ambil anakmu yang tunggal, itu harusnya siapa? Ismail. Kan tiba-tiba ditulis, yakni Ishak. Gitu. Iya. Make sense nggak? Oke. Enggak. Buat Hagar, Ismail anak tunggal. Buat Sarah, Ishak anak tunggal. Tapi kalau buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggal siapa? Kalau bukan Ismail. Iya. Kalau cuma ditambahin yakni Ishak, apa susahnya sih? Cuma nambahin doang. Iya. Tapi Hagarnya pernah tinggal di Berseba, Abraham bikin perjanjian di Berseba, terima perintahnya di Berseba, nggak jadi menyembelih pulangnya ke Berseba. Tapi kok bawa Ishak gitu? Iya. Lucu nggak kira-kira? Tapi lucu juga ya, maksudnya si Hagar kan diusir, tapi Ibrahimnya malah ikut Hagar. Bukan Ya kalau ikut baca Sarah. itunya kan ceritanya begitu. Iya. Berarti kemungkinan besar di situ ceritanya Abraham tinggal bersama Hagar. Iya. Kalau lihat dari Alkitab ya. Kalau tinggal bersama Hagar, masa Ishak ikut sama Hagar? Gitu. Kan lain ibu. Ya. Oke. Ada lagi? Iya. Allah SWT berfirman, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah cuman Islam. Berarti menurut pandangan Allah, agama yang lain benar apa salah? Salah. Sudah, ini menurut Quran. Jadi buat orang Islam, agama yang diturunkan Allah cuman Islam. Dari dulu. Iya, dari Nabi Adam alaihissalam. Agama di luar Islam buatan manusia. Kenapa ada kitab-kitabnya? Nah, sekarang kitab-kitabnya di Quran disebutkan Allah SWT menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Untuk siapa? Bani Israel. Allah SWT juga menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk Bani Israel juga. Ya kan? Tapi di Quran juga disebutkan celakalah mereka siapa? Bani Israel yang sudah merubah-rubah nih. Ya, ada ayatnya Quran surat Al-Baqarah 79. Terus juga di Quran disebutkan bahwa di Quran surat Al-A'raf 157 mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau kitabnya orang Yahudi itu disebut Taurat, kalau kitabnya orang Kristen disebut Injil, ada nggak nama Muhammad di situ? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 kan? Oh. Di Quran lagi, Quran surat As-Saff ayat ke-6. Diceritakan Nabi Isa bilang nanti akan ada Rasul lagi namanya Ahmad. Di Quran nih. Kalau kitabnya Kristen disebut Injil, ada nggak nama Ahmad? Ahmad. Gua udah cari nggak ada. Ahmad ini sama Muhammad sama. Oh. Kalau kitabnya orang Kristen yang disebut Injil itu, ada nggak nama Ahmad?
Gua udah cari nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, berarti apakah kitab orang Kristen itu Injil yang dimaksud oleh Quran surat As-Saff ayat ke-6? Bukan. Kan, berarti bukan kan? Injil aslinya ada nggak sih Taurat asli, Injil asli itu? Nah, gini, yang namanya kitab Taurat, kitab Injil, kata kitab itu artinya apa? Bisa wahyu yang dibukukan, bisa juga hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT terhadap suatu kaum tertentu. Iya. Jadi definisinya kitab Taurat dan Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Iya. Bentuknya gimana? Itu Kalau Dewi ngopi, tiba-tiba dapat ide gitu. Itu namanya apa? Ilham. Kalau wahyu? nggak tahu. Omongan nih apa? Iya, maksudnya kan pesan atau pengetahuan Iya. yang langsung diterima oleh Nabi kan? Iya. Nah, masuk ke dalam kolbunya Nabi. Nabi ngasih tahu kepada kaumnya. Itu wahyu. Kalau ditulis jadi buku, disebut kitab. Oke, iya. Tapi kalau nggak ditulis, wahyu ini kemana? Kalau nabinya mati, meninggal, ya ikut bersama nabinya kan? Iya. Karena wahyu ini ada di dalam kolbu nabi. Di Islam kita tidak pernah baca Nabi Musa dan pengikutnya menulis kitab Taurat. Di Islam kita juga nggak pernah baca Nabi Isa dan pengikutnya menulis kitab Injil. Di Islam kita juga tidak pernah membaca ada ayat kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Kalau untuk Quran ada, tapi untuk Taurat dan Injil tidak ada ayat begitu. Berarti kalau begitu, bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu maksudnya? Iya sih. Berarti kesimpulannya, kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Oke. Oh, udah selesai di situ. Kalau Injil Barnabas itu gimana? Injil Barnabas ada 3 nih. Itu Barnabas itu bukan temannya Paulus ya? Temannya Paulus, orang yang tinggal bersama Paulus di kota Antioquia selama setahun, baru mereka dan pengikutnya disebut Kristen. Yesus pernah nggak disebut Kristen? Enggak. Nah, Yesus pernah nggak nyebut kata Kristen? Enggak. Yesus pernah nggak ngajarin konsep Kristen? Enggak. Yang disebut Kristen adalah Paulus dan Barnabas dan pengikutnya. Kristen adalah pengikut Yesus. Begitu? Kalau orang Kristen ngakunya begitu. Iya. Orang Kristen Pengikut bilangnya Kristus, pengikut Kristus. Tapi kalau dibilang pengikut Kristus, orang Kristen baca nggak yang di Bible-nya mereka sendiri? Yesusnya sunat, puasa, sujud, nggak makan babi, mati dikafanin, akikah, sama dibaptis. Yang ngikutin ini siapa sekarang? Orang Kristen atau orang Islam? Sunat nggak makan babi ya orang Islam. Kalau Kristen bilang pengikut Yesus, kenapa Kristen nggak akikah? Kenapa Kristen nggak dibaptis? Kenapa Kristen nggak baptisnya Kristen tuh beda loh sama baptis Yesus. Kenapa Kristen makan babi? Kenapa Kristen nggak disunat? Kenapa Kristen nggak dikafani gitu? Kenapa Kristen nggak sujud gitu? Oke, ada sebagian kecil Kristen yang seperti Yesus. Tapi Yesus sendiri nggak pernah ngomong sembahlah aku. Sembahlah siapa? Tuhan Allah, Bapa. Kalau menurut Yesus, gimana caranya masuk surga? Ini panjang ini. Ini caranya masuk surga menurut Yesus. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti untuk masuk surga ngapain? Anak kecil ini siapa? Anak kecil ini gambaran ketika Yesus ditanya begini, memang ada anak kecil, jadi Yesus pangku anak kecil itu, murid-muridnya nanya, siapa yang terbesar di kerajaan sorga? Yesus bilang, kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk surga. Iya. Ini kan dianggap perkataan Yesus. Iya, iya. Oke, sekarang kamu nanya sama Dewi nih. Kalau ada tukang kopi lewat nih, tukang kopi orang Israel lewat, dengar Yesus ngomong gini, tukang kopi ini bertobat, besoknya mati. Tukang kopi ini bakal masuk surga, masuk neraka? Surga. Surga. Tapi Yesusnya belum disalib.
Kalau orang bisa Iya. masuk surga, kalau orang bisa masuk surga, Yesusnya belum disalib, berarti Yesus sebenarnya perlu nggak disalib buat nembus surga? Iya. Masuk. Iya. Ini ajaran Yesus buat masuk surga. Ajaran Paulus gimana? Roma 10 ayat 9. Ayat 9. Mana 9? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya. Jadi kalau menurut Paulus, kalau mau selamat, mengaku mulutnya Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati Yesus pernah dibangkitkan dari orang mati, baru diselamatkan. Ya. Sama nggak tadi sama ajaran Yesus? Beda. Nah, berarti Kristen pengikut siapa? Halus. Nah, ini Kak, ada lagi Kak. Tunggu sebentar, gua habisin dulu sebentar. Ya. Ajaran Yesus pernah ngomong gini. Matius 5, 17, 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kota atau iota. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kalau ada kata-kata sesungguhnya apa tadi? Selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik itu dari hukum Taurat tidak ditiadakan. Oke, berarti masih berlaku nih. Masih berlaku. Berarti kalau gitu hukum Taurat hilangnya kapan? Enggak hilang. Ini kalau selama langit dan bumi belum lenyap, hukum Taurat nggak ditiadakan kan? Iya. Berarti nanti hukum Taurat lenyapnya kapan? Kalau bumi Kiamat. Betul? Ini dianggap perkataan Yesus. Ya. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat nggak? Iya. Kalau Kristen ngaku pengikut Yesus, Kristen hidup di bawah hukum Taurat nggak? Enggak. Berarti pengikut siapa? Perjanjian baru. Nih, ada ayat begini. Ada ayat begini. Efesus pasal 2 ayat 15 nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kata Paulus nih. Oh. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia sudah membatalkan hukum Taurat. Iya. Yang tadi Yesus bilang, kontra sih, iya. jangan lu sangka ya gue datang buat membatalkan Taurat. Gue datang bukan membatalkan Taurat, gue menggenapi selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik dari hukum Taurat tidak ditiadakan. Kata Paulus, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Iya. Sama beda? Beda. Berarti boleh nggak kalau saya bilang Paulus ini lagi mau fitnah Yesus? Iya. Iya kan? Kontra banget ya. Berarti Kristen pengikut siapa? Ini. Pengikut Paulus, penyembah Yesus. Itu Kristen. Iya. Oke. Kalau Islam, pengikut Yesus, tapi sekarang kita sudah mengikuti syariat Quran. Oke. Tapi kan banyak yang mirip. Sholat, sujud, puasa, nggak makan babi, sunat, dikafani.
Ya. Akikah, mandi junub gitu. Itu syariat yang dari Bani Israel disempurnakan dalam Quran. Tadi nanya apa lagi tadi? Nah, Katolik kenapa di Roma ya kok pusatnya? Karena dulu Kristen awalnya kan difasilitasi oleh Kaisar Romawi. Nah, ketika difasilitasi sama Kaisar Romawi, sampai akhirnya menjadi bagian dari bangsa Romawi, bahkan tahun 313 Kaisar Konstantin mengeluarkan Edict of Milan. Kristen boleh dianut di Romawi. Tahun 380 Masehi, Kaisar Theodorus mengeluarkan Edict of Thessalonica. Kristen jadi agama resmi Romawi. Ya kan itu udah berpusat nih dari zaman dulu abad keempat aja udah berpusat di Roma kan. Terus nanti ketika Roma ini sudah meluaskan jajahannya, nanti yang di kalangan timur juga ada Romawi juga. Jadi ada Kristen yang timur, ada Kristen yang barat nih. Iya, aku pernah baca itu. Ya. Tahun 1054 pecah Katolik dan Ortodok. Iya. Ortodok ngikut yang timur, Katolik ikut yang barat atau Romawi atau Roma nih. Itu kalau ditanya kenapa di Roma Katolik, ya karena dari sejarah awalnya memang sudah berpusat di Roma. Sama Katolik Jerman aja ada beda ya? Katolik Jerman? Iya, di Jerman. Semuanya kan kembali ke Vatikan. Paus sebagai pimpinan tertinggi Katolik di dunia. Nggak ada yang kata yang salah dari Paus gitu. Semua harus diikutin. Iya. Udah gitu. Oke. Dah. Apa lagi? Udah? Udah. Di Islamnya udah mantap. Insya Tentang Allah. Islamnya. Insya Allah. Ya, tahu ya, jadi tadi jangan berpikiran Islam agama yang ribet begini-begini, banyak aturan. Justru aturan itu diadakan karena baik buat kita. Iya. Baik buat kita dan baik buat orang lain. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Masya Jadi Allah. mau balik ke Islam lagi? Mau, kan ngikutin Bunda Maria. Alhamdulillah. Kalau ikut Bunda Maria berarti pakai hijab ya? Amin. Oh, jadi kalau sekarang mau sadat ulang, Iya. saya sarankan pakai hijab seperti Bunda Maria. Amin. Nah, itu ada kaca gede tuh. Boleh ngeliat before and after gitu. Pelan-pelan kok. Hah? Pelan-pelan. Pelan-pelan gimana? Nih. Mau apa? Pelan-pelan gimana? Belum mau pakai hijab? Belum. Kenapa alasannya? Belum, nggak tahu ya. Belum mau Karena aja. pamer rambut? Iya, belum pede aja. Belum pede? Di Islam, kita tahunya gini. Kan tahu yang namanya aurat ya? Iya. Seluruh tubuh wanita itu aurat. Kecuali wajah dan tangan. Kaki aja aurat. Jadi kalau mau menutup aurat sesuai dengan perintah Quran, itu berhijab. Seperti Bunda Maria. Pelan-pelan. Tapi pelan-pelan, nggak apa-apa, nanti belajar lagi. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti belajar lagi, nggak apa-apa. Tapi sudah musadat? Mau. Oke, alhamdulillah. Nanti, apa namanya? Ini. Pelan-pelan katanya, jangan pakai hijab dulu kan ya? Oh, nggak pakai. Sadatnya nggak pakai hijab gitu? Boleh kan? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting sadat dulu, nanti belajar pelan-pelan ya. Iya. Perintah berhijab itu perintah Allah, bukan perintah Nabi. Iya. Ya? Jadi kalau di Quran ada taatilah Allah, taatilah Nabi, ya ikutin apa yang di Quran, ikutilah juga sunnah Nabi. Ya, tapi belajar pelan-pelan. Mudah-mudahan nggak lama lagi berhijab. Amin. Seperti Bunda Maria. Iya. Jangan ngaku cinta Maria kalau lu nggak berhijab. Iya sih. Ya, Iya. oke. Sekarang kita tadi udah siapkan sertifikatnya, Mel. Udah belum? Enggak ya. Kayaknya nggak perlu sih tuh, karena KTP-nya masih Oh, KTP-nya Tapi Islam. Islam. Oh, Dari kecil. oke. berubah. Berarti nggak perlu sertifikat ya? Nggak Oh, ada. Oke, oke. Ya udah kalau gitu kita sadat aja. Sebelum bersadat, saya mau nanya ke Dewi Saraswati.
Dewi ini mau kembali ke Islam karena kemauan sendiri atau ada yang maksa? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang itu teman-teman nggak ada yang maksa ya? Enggak. Nggak ada. Yang kedua, tadi cerita tentang ibu. Kalau ibu dengar kan pasti ibu seneng. Banget. Banget. Ini bisa jadi adalah doa dari ibu. Iya. Ya. Bapak masih ada? Masih Kira-kira kalau dengar seneng juga dong. senang. Berarti alhamdulillah nggak ada masalah ya dengan orang tua ya. Nggak ada. Oke. Tolong tunjukin setelah hari ini Dewi tambah sayang, tambah hormat kepada orang tua. Ya. Ya, biar mereka lebih senang lagi. Yang ketiga, di dalam Islam kan sudah ada syariat. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu. Mau janji berusaha sebaik-baiknya ngejalanin ini. Alhamdulillah. Baik kalau gitu, saya berpikir bahwa Dewi pasti tahu 2 kalimat syahadat kan? Iya. Nah, sudah tahu artinya kan? Tahu. Tahu dalam hati nih, ya memelihara 2 kalimat syahadat itu kan? Kalau gitu sekarang tangan kanannya begini. Ini artinya simbol tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah SWT. Tidak menyembah siapapun selain Allah SWT. Ya. Ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha ilaha illallah. Kita ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah, alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah, Dewi sekarang muslim lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Saya hanya berpesan pelajari Islam secara berkemajuan, secara berprogres gitu. Ya. Jangan terlalu lama nggak berhijabnya. Ya. Iya. Dulu pernah belajar Iqra? Apa? Bahasa Arab. Apa? Iya, Iqra. Iya. Sudah pernah bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya belum? Bisa. Bisa. Keren. Karena sekolah. Oke. Sekolah diajarin. Ya, berarti kan nggak perlu guru privat kan, nggak perlu kan? Sholat masih inget? Lupa, doanya. Bacaannya? Iya. Oke, kalau gitu ini ada apa namanya? Perlengkapan sholat nih. Ini gua kasih aja deh, baca-baca lagi dah. Ya. Iya. Apa buku tuntunan sholat lengkap. Ini ada bacaan ayat-ayat Quran atau yang ada di dalam juz amma. Oke. Qurannya juga saya kasih nih. Ya. Tolong dipelajarin adabnya muslim memegang Quran. Kalau wanita sedang berhalangan, nggak boleh pegang mushaf Quran. Ya. Ini juga. Tapi kalau lagi berhalangan boleh baca Quran di handphone aja boleh. Oke. Itu boleh. Ya. Iqra berarti udah nggak perlu ya? Enggak. Sombong banget nggak sih? Sombong. Sombong banget nggak aku? Nggak perlu bener? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Masih punya mukena? Enggak. Oh enggak. Udah nggak tahu lah. Terakhir. Udah. Itu kan ada bukunya. Nah ini sajadahnya gua kasih di contekan nih. Untuk sholat, nanti kalau belum hafal bacaannya. Ada ininya, doanya. Ada bacaannya. Tuh. Ada bacaannya. Oke. Ya. Itu nggak apa-apa nyontek, nggak dihafal. Nggak apa-apa. Nyontek ini nggak dosa. Oke. Baca buku itu, di buku itu nanti juga ada. Kalau belum hafal, baca ini. Oke. Tapi jangan bawa sajadah ini ke masjid ya. Kenapa? Nanti kalau lu sholat pakai sajadah ini di masjid, nanti sebelah lu juga nyontek ntar. Wah, harus Canda, hafal canda. dong. Hah? Harus hafal dong. Iya dong, harus hafal dong. Sehari 5 kali. Lu hafalin juga paling berapa hari juga hafal.
Ya. Ya, insya Allah dimudahkan. Amin. Nah, ini di dalam juga ada mukena nih, saya nggak keluarin nih. Ya. Ya. Tolong nanti, ini lagi halangan nggak? Enggak. Kalau tolong nanti pulang mandi seperti biasa. Ya. Tapi sebelum mandi junub pernah kan? Pernah. Mandi Tahu besar. Kan? Mandi besar. Ya, nanti pulang mandi besar. Ya. Oke. Sebelum belajar Islam. Oke. Saya masukin semua sini ya. Hati-hati bawanya ada Quran ya. Oke. Oke. Mau diterima. Ya. Berarti kita juga nggak perlu kirim guru kan? Perlu dong. Mau? Mau. Untuk? Belajar. Ikro. Al-Quran. Iya, untuk ikro baca Quran kan? Iya. Oh ya berarti ikro ini perlu dong. Nggak belajar di Al-Quran aja. Langsung. Iya. Ya boleh sih, boleh. Nanti gini aja, nanti nomornya Dewi dikasih ke gurunya, nanti gurunya ngubungin Dewi. Ya, janjian aja mau di mana, jam berapa, hari apa gitu. Nanti gurunya ngubungin Dewi. Ya. Tapi kita ngasih total maksimal 32 pertemuan. Satu pertemuan 90 menit. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Ya. Apalagi udah pernah baca, harusnya sih nggak lama lah harusnya lah. Mungkin nggak butuh 32 sesi gitu. Iya. Kalau kayak Dewi gitu. Kayak mungkin kan males kali ya, lebih ke males ya baca kitab itu ya, baca Quran itu ya. Kenapa? Mungkin adanya guru itu jadi Penyemangat. Iya itu satu, sama jadi mindsetnya di ini dulu untuk baca Quran setiap hari gitu. Karena kalau sendiri kayaknya nggak ada yang ngeworo-woro, males juga kan. Ya bilang sama ibunya dong. Enggak, aku beda. Ibu di Serpong, di BSD. Iya lewat WA dong, baca Quran. Oke. Ma, alhamdulillah sudah jadi muslim lagi, kasih tahu mamanya kan. Ma, ingetin aku baca Quran, gitu dong. Ya. Ya. Cukup, apalagi yang bisa bantu? Udah. Enggak ya? Makasih kok. Saya cuma berdoa, mudah-mudahan Dewi istiqomah Amin. dan husnul khotimah. Tahu nggak husnul khotimah? Enggak. Mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita, gitu ya. Jangan sampai lepas lagi nih. Udah pernah lepas kan berarti kan? 2022 sampai 2000 sekarang kan? Iya. Nah, hampir 4 tahun ya? 3 tahun lebih kan? Jangan sampai lepas lagi. Amin. Ya. Itu juga yang bikin pengen buru-buru ke Kodondi tuh takut mati dalam keadaan tidak Islam. Karena kita nggak pernah tahu kan kapan kita mati. Itu dia. Tapi kalau kita sudah beriman, sudah Islam, kapanpun kita mati kita harus siap. Itu. Ya. Ya kok. Oke, kalau gitu izin saya tutup. Ya. Baik, alhamdulillah, barakallah. Tadi kita sudah menyaksikan ibaratnya kalau ini nih seperti seorang anak yang hilang gitu ya. Bukan domba yang hilang. Sudah kembali menjadi orang beriman ya, walaupun belum menjalankan syariat Islam secara sempurna, tapi kita doakan mudah-mudahan Dewi nanti bisa belajar pelan-pelan supaya bisa menjalankan syariat Islam secara sempurna ya. Supaya bisa menjadi muslim yang kafah. Kafah itu artinya apa? Totalitas. Ya. Amin. Mohon doanya juga buat para pemirsa, buat Mbak Dewi, mudah-mudahan dimudahkan menjalankan Islamnya ya. Amin. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh manfaat daripada diskusi kita tadi. Dan buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0896 30 300 300. Dan saya berdoa mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, makasih ya. Nanti selama belajar jangan sungkan-sungkan kalau mau nanya. Oke. Ya, tanya gurunya. Ya. Kalau gurunya nggak bisa jawab, tanya saya. Nah itu kayaknya yang perlu itu. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya tanya guru saya. Itu tenang aja. Ya. Di dalam Islam, insya Allah semuanya.